Bab 1704. Sudah terlambat. Melarikan diri. Hal yang tidak terpikirkan oleh orang dimensi asing. Kabur saja seperti ini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lapangan. Kejar, kejar. Di lapangan, semua orang dimensi asing tiba-tiba menghilang di tempatnya. Di kejauhan, Mileye berlari dengan cepat dengan membawa pedangnya sepanjang jalan. Daoi dan aturan hukum kehidupan telah disembunyikan olehnya di sebuah menara kecil. Dan saat ini, aturan hukum kehidupan sedang menyembuhkan Daoi. Aturan hukum kehidupan terlihat sedikit buruk, karena dia menemukan bahwa kekuatan kehidupannya akan ditolak setelah memasuki tubuh Daoi. Energi kematian telah tumbuh di tubuh Daoi. Tidak hanya itu, jiwanya terkunci oleh paku itu. Dan kekuatan kehidupan aturan hukum kehidupan tidak dapat menyembuhkan jiwanya sama sekali. Daoi tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat. Aturan hukum kehidupan memandang Daoi. Akan ada jalan. Daoi berkata dengan lembut. Kalian tidak bisa pergi lagi. Aturan hukum kehidupan hendak berbicara. Tetapi Mileye berhenti. Mileye melihat ke kejauhan. Dan ruang hampa di depannya berputar dengan aneh. Sudah terkejar. Saat ini, seorang pria berjubah hitam keluar. Pria berjubah hitam memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mengambil inisiatif untuk datang ke dunia dimensi asing. Mileye melihat sekeliling. Pada saat ini, orang dimensi asing yang tak terhitung jumlahnya sudah mengepung di sekelilingnya. Mileye membentangkan telapak tangannya, dan menara kecil muncul di tangannya. Mileye menatap menara kecil. Bawa Daoi kembali. Di dalam menara, aturan hukum kehidupan mendongak. Tidak. Jika ingin kembali, kembalilah bersama. Mileye menggelengkan kepalanya. Patuh. Bawa dia pergi. Aturan hukum kehidupan berkata dengan suara berat. Dia sekarat. Sekarat. Wajah Mileye menjadi gelap. Dan langsung mengeluarkan Daoi. Dan pada saat ini, jiwa Daoi sangat lemah. Daoi tiba-tiba meraih tangan Mileye. Dia tersenyum kecil. Apakah kamu benar-benar ingin menyelamatkanku? Mileye mengangguk. Daoi berbisik. Apakah kamu datang ke sini khusus untuk menyelamatkanku? Mileye terkekeh dan berkata, menurutmu? Setelah hening sejenak, Daoi berkata, aku punya cara untuk melepaskan paku jiwa ini. Mendengar ini, Mileye buru-buru berkata, bagaimana caranya? Daoi tersenyum kecil. Menggunakan energi pedangmu dan masukkan ke tubuhku. Aku punya caraku sendiri. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sungguh. Daoi terkekeh pelan. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Mileye mengangguk. Dia memegang tangan Daoi. Dan langsung melepaskan pedang Tao masuk ke tangan Daoi dan di dalam dirinya. Suara ledakan terdengar. Dalam sekejap, paku-paku kerucut jiwa di tubuh Daoi langsung memantul keluar. Dan vitalitas di seluruh tubuh Daoi mulai menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Mileye tercengang. Daoi perlahan melayang. Dan setelah beberapa saat, dia menghadap Mileye dengan sedikit tersenyum. Aku akan menahan semua orang di sini. Selama 7 menit. Aku hanya bisa menahan semua master di sini selama 7 menit. Selama 7 menit ini, kamu harus segera pergi tanpa ragu-ragu. Mengerti? Ketika suara itu jatuh, Daoi mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Ledakan kembali terdengar. Nyala api yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Membakar jiwa. Daoi langsung memilih untuk membakar jiwanya yang sudah sangat lemah ini. Saat ini, Mileye muncul di depan Daoi. Dia menatap Daoi. Kamu berbohong padaku. Daoi berkata dengan lembut. Jangan keras kepala. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan bisa pergi lagi.
Daoyi beralih ke aturan hukum kehidupan. Bawa dia pergi. Aturan hukum kehidupan juga menggelengkan kepalanya. Daoyi tertawa kecil. Apakah kamu ingin aku berkorban dengan sia-sia? Mileye meraih tangan Daoyi. Dan saat berikutnya, dia memasukkan sebuah pedang ke dalam tubuh Daoyi. Pedang penakluk jiwa. Begitu pedang penakluk jiwa memasuki tubuh Daoyi, langsung menekan jiwa Daoyi. Ciwani tiba-tiba berkata, "Majikan muda, saya hanya bisa menekan jiwanya untuk sementara. Setelah beberapa lama, jiwanya akan menghilang." Mileye berkata dengan suara yang dalam. "Aku tahu." Daoyi hendak berbicara, tetapi Mileye tiba-tiba berkata dengan marah, "Diam." Daoyi tercengang. "Kamu berteriak padaku." Mileye berkata dengan marah. "Aku hanya meneriakimu. Kamu selalu bilang ingin mati. Kamu memang sengsara. Tetapi apakah kamu sesengsara aku? Adakah?" Daoyi terdiam. Mileye berkata lagi, "Untuk menyelamatkanku dan aturan hukum kehidupan, kamu meledakkan diri lagi. Kamu memang sudah bebas. Tetapi pernahkah kamu memikirkanku dan aturan hukum kehidupan?" Setelah lama terdiam, Daoyi berkata, "Lalu sekarang bagaimana?" Mileye berkata, "Mulai sekarang, dengarkan aku." "Oke." Daoyi mengangguk. "Oke." Mileye berkata, "Apakah ada cara untuk mencegah jiwamu menghilang?" Daoyi menggelengkan kepalanya. "Tidak ada." Mileye berkata dengan marah, "Pikirkan." "Cara ditemukan dengan dipikir." Daoyi menggelengkan kepalanya lagi. "Aku tidak berpikir lagi. Kamu saja." Mileye terdiam dan bertanya dalam hatinya, "Dewa binatang senior, apakah kamu punya solusi?" Setelah hening sejenak, Dewa binatang senior berkata, "Tidak ada." Mileye hendak berbicara. Pada saat ini, pria berjubah hitam tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata dengan suara serak, "Mileye, apakah menurutmu kami tidak ada di sini?" Mileye tiba-tiba menoleh dan meraung, "Jangan ganggu aku." Bersambung.